Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih seger ya? Ada yang udah ngantuk? Oh itu ada nguap-nguap tuh. Tuh. Kalau yang ngantuk tidur ya. Ya, mas semangat lah. Ini masih ada beberapa lagi pembicara yang akan ngasih materi ya. Oke. Di sini saya akan mencoba ngasih sharing tentang implementasi penggunaan SMS, notifikasi SMS pada Underdoot Network Monitoring System. Pertama kita kenalan dulu ya. Nama saya Rizky Agung Pratama. Tadi pernah ada yang dengar ya? Tadi pagi ya? Ya tadi dia mungkin sempat dipanggil sama MC karena kemarin saya ada musibah sedikit, jadi dompet saya hilang Pak. Jadi tahu-tahu dompetnya loncat dari kantong ya. Nah, tadi untungnya ditemukan sama panitia. Jadi terima kasih untuk teman-teman mungkin yang menemukan dan mengembalikan ke saya ya. Terima kasih. Nah, ini foto saya. Mirip nggak? Nggak ya? Ya itu soalnya dia pakai ini make upnya merek Photoshop ya. Ya. Oke. Nah, di sini saya berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Sama kayak tadi Pak Irfan ya, Jawa Tengah. Kemudian saya alumni dari Diploma Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada angkatan 2010. Saya belajar mikrotik sejak tahun 2012. Kemudian saya juga seorang blogger Pak. Jadi sejak SMA itu tahun 2008 saya udah ngeblog, nulis-nulis. Dan setelah kenal mikrotik, akhirnya saya buat blog juga tentang mikrotik ya. Jadi blog saya mikrotikindo.blogspot.com. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mampir ya. Kalau nggak mampir yang ngintip-ngintip lah dikit ya, nggak apa-apa. Kemudian sekarang saya bekerja sebagai IT analis di salah satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang kelistrikan sejak tahun 2014. Nah, ini latar belakangnya nih. Jadi tadi saya bilang saya bekerja di perusahaan tentang kelistrikan ya. Sebut saja inisialnya PLN gitu ya. Ya itu nama perusahaannya Pak. Jadi saya bekerja di PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali. Unit saya di area pelaksana pemeliharaan Bali. Jadi saya kerja di Bali. Nah, ada yang pernah ke Bali? Apa ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Siapa belum pernah? Mau ke sana nggak? Ya, ntar liburan ke sana sendiri ya. Iya. Jadi unit kami itu bertugas untuk memelihara peralatan gardu induk, peralatan tegangan tinggi ya, 150.000 volt di gardu induk. Yaitu di gardu induk di Bali itu ada 15 yang tersebar dari ujung barat di Gilimanuk sampai ujung timur di Amplapura atau Karangasem. Dan juga dari ujung selatan nih di Nusa Dua sampai ke Pemaron atau Singaraja. Nah, jadi nggak semua peralatan tegangan tinggi yang dipelihara ya. Di gardu induk juga terdapat peralatan jaringan. Nah, di sini ini menarik nih karena semua di gardu induk itu kita perlu namanya networking ya untuk menyalurkan koneksi dari kantor ke gardu induk. Itu perlu peralatan berupa router dan switch. Nah, semua router yang ada di sini, yang ada di gardu induk di Bali itu menggunakan mikrotik dan juga di kantor. Dan nggak cuma di Bali aja sih, di semua unit pun yang ada di gardu induknya itu kebanyakan pakai mikrotik. Hampir semua yang pakai mikrotik, kecuali yang enggak ya. Yang enggak bisa dihitung lah pakai kalkulator ya. Jari maksudnya. Ya, jadi di gardu induk itu ada peralatan-peralatan cerdas. Itu ada intelligent electrical device. Misalnya seperti KWH meter digital dan peralatan-peralatan lain yang kita perlu monitoring secara real time. Kita butuh datanya secara real time. Oleh karena itu kita harus tahu nih kapan peralatan tersebut statusnya up atau down. Kalau down kita kan jadi nggak bisa narik datanya ya. Jadi kita harus bisa ambil datanya secara real time. Nah itulah karena itu kita butuh suatu aplikasi nih, aplikasi yang bisa buat monitor dan ngasih notifikasi perubahan status ya. Perubahan status peralatan tersebut. Perubahan status mungkin dari jomblo jadi single gitu ya, atau dari single jadi ganda campuran gitu ya. Lebih badminton. Ya.
Nah, jawabannya adalah The Dude. Itu ya. Oke. Mungkin kemarin udah ada yang ngasih materi tentang The Dude ya. Jadi ini sekilas aja. Jadi The Dude adalah aplikasi buatan Mikrotik yang gratis ya. Semua orang bisa pakai, silakan. Di situ kita bisa memonitor jaringan dan memanage secara mudah dan global. Ini banyak sekali yang bisa kita gunakan, tools-toolsnya itu banyak sekali. Walaupun aplikasinya simple tapi powerful menurut saya. Nah, ini salah satu contoh yang kita gunakan juga di Dude-nya. Kemudian untuk mengintegrasikannya notifikasi SMS ke The Dude, kita butuh apa sih? Nah, itu ada beberapa hal yang kita butuhkan, yaitu software dan hardware. Yang pertama, kita butuh hardware-nya itu kita perlu Mikrotik yang support yang bisa diinstal The Dude server. Yang saya gunakan di sini contohnya adalah Mikrotik CCR ya, Cloud Core Router. Ini salah satu tipe yang bisa diinstal The Dude server. Kemudian kita butuh PC nih, PC bisa berupa PC biasa ataupun PC server yang akan kita install sebagai Dude client. Nanti akan ada aplikasinya juga. Kemudian USB modem. Nah, kita kan butuh ngirim SMS nih. Pakai apa kan? Nah, ini pakai USB modem. Tentunya yang sudah disupport sama router OS Mikrotik. Karena ada beberapa tipe modem mungkin yang chipsetnya baru ya, yang belum dikenali sama Mikrotik. Nah, ini dia tadi kita juga perlu installation file-nya, yaitu berupa file NPK-nya yang diinstal di server dan klien. Kemudian ini yang menjembatani antara notifikasinya itu menggunakan aplikasi atau software yang gratis namanya Plink. Ini menggunakan SSH ya. Dan juga yang penting juga ini paket SMS. Jangan sampai kita pasang ini tapi nggak dipaketin, nanti pulsanya jebol mas. Ya, banyak sekali soal notifikasi yang akan muncul nanti. Sekarang kita mulai ya cara notifikasi integrasi SMS notifikasi untuk Dude versi 6.3.7.1. Ini saya coba carikan yang terbaru ya versinya supaya nanti lebih mudah. Pertama kita harus download dulu, servernya, package servernya. Jadi kita masuk ke mikrotik.com, nanti di situ kita masuk ke menu download. Nah, kita cari nih package-nya. Tadi kan saya contohnya pakai CCR ya, itu kan package-nya tail. Nanti masuk ke tail terus download aja nih package-nya. Ini yang dipakai 6.3.7.1 ya, yang baru. Kemudian download juga untuk kliennya. Kalau kliennya juga nanti tinggal di scroll aja ke bawah, itu ada untuk klien Dude kliennya, tinggal download aja. Pastikan untuk versinya itu pastikan sama ya, supaya nanti waktu connect itu nggak ada masalah. Soalnya ada beberapa yang versinya berbeda, versi dari Dude client dan Dude servernya. Nah, jadi ini tadi file yang sudah kita download ada dua, Dude yang untuk server yang .npk dan juga Dude untuk klien itu yang .exe. Jadi nanti ini akan diinstal di server. Ini requirement-nya, sistem requirement-nya yaitu minimal ada router OS versi 34 RC3 atau yang terbaru. Makanya kita pakai yang terbaru ini. Kemudian untuk versi hardware-nya bisa diinstal di Mikrotik CCR series. Nah, makanya saya contohkan pakai CCR tadi. Kemudian Mikrotik RB3011 router OS X86 installation. Ini router OS yang diinstal di PC ya. Di PC pun bisa nanti misalkan kita install sendiri pakai PC sendiri, bisa juga diinstal The Dude. Kemudian router OS CHR atau cloud host router. Ini yang biasa kita gunakan untuk nge-lab ya, pakai mungkin simulator JNS3 atau bisa pakai VirtualBox atau mungkin pakai VMware. Di sini bisa diinstal juga. Nah, sekarang cara installnya, mungkin kemarin pernah ya udah bahas sedikit untuk install servernya, mungkin tapi di sini preview aja. Jadi setelah tadi di download filenya itu di copy kita buka Winbox aja, masuk Winbox, login ke CCR-nya, ke Mikrotiknya, nanti masuk ke menu file. Nah, di menu file ini tinggal dipaste di situ. Nanti akan ada proses upload, mungkin agak lama tergantung koneksinya. Kemudian setelah proses upload selesai, kita reboot Mikrotiknya.
Nah, setelah reboot nanti dia akan install package dari Dedut servernya. Setelah selesai reboot ya, nanti tinggal kita cek apakah package-nya itu berhasil terinstall apa enggak. Gitu kan. Tinggal buka aja di sistem package. Lihat ada enggak package Dut. Nah, nih, kalau ada berarti berhasil terinstall ya. Kalau enggak ada, ya itu pertanyaan. Coba cek lagi di file. Kalau di sini masih nyantol ada ininya, berarti nggak bisa install. Biasanya terjadi karena versinya beda. Versi antara router OS untuk mikrotiknya sama versi dari Dedutnya sendiri. Gitu. Sekarang kita coba nih, habis diinstal kita cek apakah sudah bisa running ya. Karena emang di Winbox sendiri itu nggak semua menu itu tampil ya. Jadi ada beberapa yang ngumpet. Mau nggak mau kita harus pakai terminal ya. Contohnya pakai Dedut juga ini juga kalau untuk ngecek ininya pakai terminal juga. Caranya masuk ke terminal, ketikkan komen dut spasi set enable sama dengan yes. Ini fungsinya untuk mengganti statusnya dia dari disable ke enable. Setelah selesai kita bisa cek ya. Ceknya tinggal ketik dut spasi print. Di sini nanti akan kelihatan statusnya enabled yes. Dan di sini .x direkturnya dut, statusnya running. Nah, ini udah running nih. Jadi udah bisa dipakai nih dutnya nih. Nah, sekarang kita install di kliennya. Jadi kliennya itu pakai Windows Base ya, yang bisa eksekusi file exe. Kalaupun mungkin pakai OS lain ya paling nggak bisa eksekusi exe-nya ini. Kemudian kita coba install di sini. Pastikan pakai RAT administrator ya supaya nanti nggak ada masalah. Gampang installnya tinggal di next terus sampai ketemu finish gitu. Udah. Tunggu aja sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai nanti kita bisa buka aplikasi Dutnya ya. Tinggal kita buka aja Dutnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Dedut ya sebelum kita login. Mirip sih sama Winbox ya, emang mirip-mirip juga. Tapi di sini ada beberapa kolom yang berbeda ya. Kita tinggal masukin aja servernya, addressnya. Itu adalah IP address dari Mikrotik yang sebagai Dut servernya. Tadi berarti IP-nya Mikrotik CCR ya yang kita gunakan. Kemudian di sini untuk apa nih? Mode sama portnya biarin aja default. Terus username passwordnya kita pakai username password yang kita gunakan untuk login mikro tersebut via Winbox. Jadi emang ini mirip sama Winbox sih, tapi nanti fungsinya lain. Intinya kita bisa masuk ke dalam sistem Dedutnya menggunakan Dut client ini. Kalau udah kita klik connect. Nah, setelah masuk ke dalam Dedutnya ke Dut client ini tersebut, nanti akan ada tampilan network mapnya masih kosong, masih nggak ada apa-apanya, itu kosong-kosong melompong gitu ya. Sekarang tugas kita masukin device apa yang mau dimonitor di situ, gitu ya. Kita bisa manfaatin menu discovery toolnya yang ada di Dedut ya. Jadi kita bisa otomatis scanning semua perangkat yang ada di jaringan. Scanningnya itu berdasarkan subnet. Nanti bisa masukin IP-nya, IP dari subnet yang mau kita scan di situ. Nanti kan muncul banyak perangkat. Nanti banyak sekali di sini muncul kalau. Tapi bisa kita masukin secara manual satu-satu ya. Kita masukin IP-nya berapa, nanti kasih namanya apa di situ sampai semua yang mau dimonitor itu masuk ke situ semua. Kemudian sekarang kita setup untuk USB modemnya. Tadi kan sudah saya bilang sebelum kita ngotak-atik USB-nya paling enggak udah dikasih paket ya, dipaketkan dulu untuk SMS-nya supaya nanti enggak terlanjur bablas pulsanya ya. Ya, jadi modemnya kita colokkan ke port USB-nya CCR ya. Di CCR sendiri itu ada port USB tapi dia micro. Dan kita butuh OTG ya, nanti ada OTG-nya juga. Tinggal dicolokin aja ke modem USB-nya ke situ. Dan pastikan modemnya itu terdeteksi di Mikrotik karena ada beberapa vendor yang mungkin nggak support di sini ya. Dan Mikrotik di router OS-nya itu belum bisa menginstall software untuk modemnya tersebut. Memang di sini
kita masuk ke sistem port. Kalau muncul USB ini, USB 3 ini ya, tempat saya ini, USB 3 itu berarti modemnya udah kebaca di sini dan bisa kita pakai. Kalau memang nggak kebaca ya pakai modem lain yang mungkin udah support router OS ya. Ada listnya kok di Wiki Mikrotik, ada list untuk network card yang support di Mikrotik gitu ya. Nah sekarang kita coba nih, setelah modemnya udah nyolok, udah berhasil ke install, kita coba ngetes ngirim SMS. Bisa nggak itu modemnya dipakai untuk ngirim SMS? Jangan-jangan belum ada pulsanya gitu kan, jangan-jangan belum dipaketin gitu. Nah kita coba masuk ke menu tool SMS. Kita bisa centang ini receive enable, kalau enggak langsung aja kita coba tes. Portnya kita pakai port USB 3 yang kita pakai tadi ya, yang muncul di sini. Kemudian phone numbernya ini masukkan nomor tujuan dan message ya, ini pesannya mau ngirim SMS apa gitu. Kalau udah tinggal send aja. Harusnya kalau emang udah oke gini dia akan berhasil ngirim. Nanti tinggal kita rajin-rajin cek HP aja. Ada nggak SMS nih? Jangan-jangan dari SMS dari operator ya yang masuk. Nah, kita juga butuh user dummy sih. Usernya ini fungsinya nanti akan login ke Mikrotik dan dia akan mengeksekusi komen untuk mengirim SMS. Jadi ini khusus login untuk SMS saja tadi yang kita gunakan. Kita buat user baru, misalnya namanya SMS. Nah, ini untuk grupnya nggak perlu pakai full sih, pakai word aja udah cukup ya. Karena emang dia nggak terlalu full untuk config-nya. Kemudian kasih password, jangan lupa. Sekarang kita coba integrasikan. Kita butuh aplikasi untuk menjembatani antara DUT itu dengan Mikrotik, yaitu aplikasi Plink. Plink ini adalah aplikasi berbasis SSH ya, tapi dia bisa SSH via langsung ngirimkan komen via komen prompt ya. Silakan nanti teman-teman bisa searching di Google atau bisa nanti ikutin link ini ya. Nanti bisa download Plink exe-nya. Nah, nanti setelah selesai di-download, tinggal di-copy aja file Plink exe-nya itu ke direktori yang nggak terlalu dalam. Misalkan nih saya masukin ke direktori Plink, di C Plink ya, masukin paste di situ, supaya nanti komen di notifikasi nggak terlalu panjang. Nah, ini yang paling penting di sini nih. Jadi kita akan masukkan script atau komen yang digunakan untuk mengirimkan SMS. Caranya pertama yang kita lakukan adalah masuk ke DUT yang ada di klien ya. Kita masuk ke komputer yang tadi diinstal DUT client, login di situ, login ke DUT-nya, masuk ke menu notification. Jadi di panel kiri ini ada menu notification. Nanti kita tambah satu, ada tombol plus ya, kayak di Winbox sama plus, klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kasih nama aja terserah, SMS notification atau mungkin nanti di sini ada apa terserah dari teman-teman ya. Kemudian jangan lupa klik enable dan untuk tipenya ini execute locally. Jadi dia akan dieksekusi di lokal di PC-nya atau di PC-nya DUT klien tersebut. Nah, ini sekarang kita tinggal masukkan komennya atau scriptnya. Scriptnya itu berupa ini ya, pertama adalah direktori tempat kita nyimpen Plink exe-nya tadi. Makanya tadi saya bilang jangan terlalu dalam biar nggak terlalu susah masukinnya. Tadi saya masukkan di C Plink exe. Kemudian spasi min SSH min L spasi Mikrotik SMS username. Ini adalah username yang tadi kita buat, username baru ya untuk SMS. Kemudian spasi PW spasi Mikrotik SMS password. Passwordnya user yang tadi kita buat. Kemudian spasi lagi IP address-nya. Jadi IP address dari Mikrotik DUT servernya tadi, Mikrotik CCR-nya ya. Kemudian barulah kita masuk ke dalam komen yang akan dikirimkan ke Mikrotik di sisi sini. Setelah tanda petik, ini adalah komen tool SMS send phone number. Ini nomor yang dituju. Kemudian USB port number yang tadi kita cek waktu instalasi ya. Tadi USB 3 ya. Kita masukin di sini USB 3. Kemudian message. Nah, message ini yang nanti akan dikirim melalui SMS.
message ini standar formatnya ya. Ini formatnya masih sederhana sekali yang saya coba karena emang saya nggak terlalu suka yang ribet-ribet. Jadi yang penting kita tahu ini device-nya down gitu. Nggak terlalu banyak pesan di sini. Yang saya gunakan di sini contohnya adalah probe name on spasi device name is no service status. Nah, ini yang ada di dalam bracket ini itu adalah variabel yang ada di Dedut. Jadi variabel ini nanti fungsinya dia akan mereplace probe name ini dengan nama probe-nya device tersebut. Probe-nya itu maksudnya semacam service. Misalnya ini, kita monitor FTP server. Di FTP tersebut itu ada beberapa service, yaitu service FTP, service HTTP, service SSH mungkin, service ping. Nah, itulah yang dinamakan probe name. Nanti akan muncul di sini. Kemudian on device name. Device name itu adalah nama dari device yang sudah kita masukkan di map tersebut. Waktu kita masukin IP address, setelah itu kita masukin nama, kita namain device tersebut. Nanti akan muncul nama device-nya di sini. Kemudian is no service status. Nah, ini adalah yang mengindikasikan apakah perangkat tersebut kondisinya up atau down. Itu di sini, service status. Jadi nanti ini adalah format yang sederhana sekali menurut saya sih. Kalau misalkan teman-teman mau nambah lagi, silakan. Di sini ada yang namanya insert variable. Nanti di sini teman-teman bisa tambahin lagi, banyak sekali variabelnya. Tinggal pilih aja mana yang mau dimasukkan. Misalkan masukkan tanggal dan waktu ya bisa. Waktu, tanggal dan jam bisa. Tapi terlalu banyak sih menurut saya. Mending yang simpel-simpel aja. Kemudian sekarang kita coba, setelah dimasukkan komennya, kita coba nih, apakah komen ini bisa apa enggak ngirim SMS, gitu ya. Kalau misalkan bisa, akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh yang masih probe name ya, karena kita ngetes di sini. Kemudian baru kita apply. Setelah kita buat itu sudah berhasil kita ngirim SMS, kita bisa apply khusus di network map tertentu ataupun di seluruh network map yang kita buat. Ini saya contohkan di dalam network map tertentu ya, di dalam network map Mikrotik Indo. Di sini masuk ke menu setting, polling, use notification, centang, kemudian centang juga SMS notification, kemudian OK. Nah, kita coba nih, coba salah satu device kita down-kan, terus ada SMS masuk. Wah, ini berarti berhasil, ada SMS masuk ya. Kemudian kita coba lagi, device yang lain kita down-kan, wah bisa nih, ada lagi SMS masuk, mengindikasikan kalau device ini down. Kemudian setelah kita up-kan lagi, ternyata ada SMS lagi, mengindikasikan kalau kedua device ini sudah up, gitu ya. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan nih, berapa lama sih kita harus nunggu sampai device tersebut yang kita monitor itu dinyatakan down, gitu ya. Jadi di Mikrotik di Dedutnya itu sendiri itu udah ada konfigurasinya di dalam setting, dalam menu polling ini, tab polling di sini ada 3 parameter, probe interval, probe timeout, dan probe down count. Ini yang bisa kita setting untuk menentukan kapan perangkat tersebut dinyatakan down. Kalau defaultnya seperti ini, maka dia akan mengindikasikan itu down setelah 2 menit 40 detik, sekitar segini waktunya. Kalau misalkan ini dirasa terlalu lama, wah masa harus nunggu 2 menit dulu dia baru diindikasikan down, mau saya lebih cepat lagi bisa, silakan di otak-atik di sini aja. Mungkin yang lebih cepat di probe count-nya ini ya. Nah, untuk polling option-nya sendiri juga bisa dimasukkan di setting secara global di server configuration, bisa juga di setting network map tertentu. Pada network map tertentu kita bisa setting override di sini dia mau berapa. Bisa juga di device tertentu, misalkan kita pengen router ini harus on terus nih, nggak boleh dia itu terlalu lama down. Yaudah, berarti kita cek aja di sini, masuk ke routernya, masuk ke tab polling, nanti kita ubah di sini. Di sini bisa dirubah override di sini untuk device-nya, dibikin lebih cepat bisa. Kemudian muncul masalah nih, wah kok jadi banyak sekali yang muncul SMS-nya ya. Padahal kan yang down cuma 2 device, kok SMS-nya sampai 10 SMS yang masuk. Boros ini.
Ya, ya banyak sekali yang masuk karena waktu kita pertama kali memasukkan device tersebut ada banyak service atau probe yang dimonitor di sini. Ya ada ini contohnya FTP server, ada FTP, ada apa lagi tuh? HTTP, NetBIOS, ping, SSH dan lain-lain. Biar nggak terlalu banyak, saran saya sih satu aja cukup, ping saja. Karena emang ping itu kan biasa kita gunakan untuk mengindikasikan apakah perangkat tersebut down atau tidak. Nah, udah biarin aja pingnya sendirian ya, biar jomblo dia, biar. Kemudian muncul lagi pertanyaan, gimana kalau network yang perangkatan yang kita monitor banyak sekali, ada ratusan. Masa mau pakai SMS semua? Nanti kalau down semua kan bingung kita. SMS masuk, kuntang-klunting gitu, susah kan? Nah, jadi kalau misalkan banyak sekali perangkat yang mau kita monitor, yang kita pengen tahu dia kondisinya up atau down, kita bisa coba pakai email. Selain SMS juga Dut bisa kirim email loh. Jadi kan sekarang HP udah canggih ya, apalagi HP Android. Kalau ada email masuk, pasti cepet ya, langsung masuk gitu ya. Paling enggak refresh akunnya itu sekitar 10 menit lah. 10 menit nanti dia akan masuk email yang masuk ke inboxnya ya. Jadi cukup efektif dan efisien sih menurut saya kalau misalkan device yang mau dimonitor tuh banyak sekali. Daripada kita pakai SMS karena terlalu banyak nanti makan biaya dan juga terlalu banyak nanti notifikasi yang masuk di HP kita. Kan kadang kita malas juga kalau kebanyakan yang masuk SMS-nya itu kadang lah apa ini biarin aja deh terlalu banyak gitu kan. Nah, untuk yang email misalkan teman-teman di sini ada yang mau nyoba pakai email, silakan sudah pernah saya tulis ya artikelnya caranya di blog saya. Nanti bisa mampir ke sana, masukkan kata kuncinya aja notifikasi email Dedut. Nanti pasti ada untuk ininya, cara-caranya ya sudah pernah saya bahas di sini. Tinggal 2 menit. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan kalau pertanyaan. Masih ada 2 menit lagi. Saya mau nanya. Oh iya, silakan Mas. Saya belum pernah implementasi Dedut ini. Nah, Dedut ini kalau kita implementasikan itu, dia kan kayaknya monitoring perangkat-perangkat itu ya. Itu ada pengaruh ke resource-nya si perangkat itu nggak? Atau itu cuma ngebaca kayak SNMP yang dikirim gitu atau gimana? Bisa diulangi Mas, kurang jelas soalnya. Iya. Jadi kalau Dedut ini saya implementasikan di Mikrotik contoh gitu. Nah terus saya punya router di sana lah, ada router di sampingnya lagi yang connect ke si Mikrotik ini. Di router ini banyak user tuh. Nah si Dedut ini kalau saya implementasikan dia bakal ngebebanin si resource-nya si ini nggak, perangkat-perangkatnya itu nggak? Oh itu. Umumnya ke CPU usage-nya atau apanya gitu? Ya kalau itu pasti ada beban di CPU resource. Oh bukan CPU resource-nya si Mikrotik ya, tapi user-user yang dimonitoringnya itu ada nggak? Kalau itu tergantung dari penggunaan SNMP-nya. Kadang kita masukkan resource di network tersebut, kita setting SNMP ataupun router OS dari semua settingannya yang ada di kita mantau itu, misalkan ini, bentar. Nah ini ya, misalkan untuk root servernya ada di sini, tapi di sini router-router yang kita monitor nih, dan di sini di router tersebut dimasukkan SNMP-nya. Itu akan meningkatkan CPU usage di masing-masing router tersebut. Kalau misalkan nggak kita aktifkan SNMP-nya, itu nggak ada terlalu signifikan untuk CPU-nya. Tapi kebanyakan kita aktifkan supaya di sini itu akan muncul traffic-nya. Biasanya kalau kita di Dedut itu kita pakai SNMP itu untuk memonitor di sini tuh LAN ini tuh trafficnya berapa sih, berapa Mbps gitu kan. Nah itu pakai SNMP. Kalau enggak pakai router OS, ada settingannya, ada pilihannya. Kita mau SNMP atau pakai router OS. Nah kalau kita pakai itu otomatis akan membebani juga CPU usage router yang kita monitor. Karena saya pernah juga seperti itu dan routernya sampai down gitu gara-gara itu. Gitu ya. Baik,
Terima kasih kepada Mas Rizky Agung Pratama. Presentasi selanjutnya dengan judul DNS Spoofing yang akan dibawakan oleh Michael Takechi dari SMK Taruna Bakti Depok. Dipersilakan. Kayak berita tangannya.